bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sabtu 9 Juli 2022. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Virgo PRR yang bertugas studi di Filipina dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR yang bertugas belajar di Yogyakarta. Dan doa akan dipimpin oleh Suster Maria Salva PRR yang bertugas belajar di Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk segala berkat, bimbingan dan anugerah kehidupan yang boleh kami terima. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menyertai kami teristimewa agar kami mampu untuk mendengar, meresapi, dan mewartakan sabda yang telah Engkau berikan kepada kami. Semua doa ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya.
Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konsekuensi menjadi pengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, negara kita dijuluki sebagai negara pluralis dengan beraneka ragam suku dan budaya, agama, dan bahasa. Pluralisme ini terbingkai dalam bentuk negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dengan landasan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu penting sekali untuk setiap warga negara saling membina sikap toleransi dan saling menghargai, terutama antar umat beragama. Namun pada kenyataan sekarang ini, nilai-nilai kebinekaan itu seolah-olah telah pudar, bahkan mulai hilang. Hal ini tampak pada munculnya kasus intoleran terhadap kebebasan beragama, padahal kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Di mana-mana terjadi pengeboman gereja, ada oknum-oknum tertentu yang mengadakan penyerangan kepada umat Kristiani yang sedang beribadah di dalam gereja. Bahkan ada larangan bagi umat Kristiani untuk menjalankan kewajiban agamanya. Juga ada peristiwa di mana umat Kristiani yang sedang mengadakan bakti sosial dibubarkan secara paksa. Apakah ini yang dinamakan pluralis? Tetapi itulah konsekuensi seorang pengikut Kristus. Meski hidup dalam ancaman dan tekanan, namun sejauh ini kita umat Kristiani tidak pernah membalas perbuatan dari oknum-oknum itu, bahkan tidak ada niat sedikit pun untuk membela diri, karena sebagai pengikut Kristus kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang akan menjadi pembela kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sudah kesekian kalinya Yesus dalam pengajarannya kepada para murid memberikan nasihat untuk tidak perlu takut, apalagi terhadap mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Memang sebagai pengikut Kristus, para murid tidak pernah luput dari ancaman dan aniaya. Tanpa disadari, ancaman dan aniaya itu justru menjadi kesempatan bagi para murid untuk semakin berani memberi kesaksian akan Yesus demi kesetiaan mereka kepada nama Yesus. Yesus melanjutkan pengajarannya dengan mengatakan bahwa setiap orang yang bertahan dan mengakuinya di depan manusia, ia juga akan mengakui mereka di depan Bapanya. Selanjutnya Yesus meminta kepada para muridnya untuk berani dan tidak takut menyatakan apa yang selama ini mereka dengar dari Yesus sendiri. Keberanian inilah yang menjadi unsur penting dalam pewartaan para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah Gereja Katolik, tidak sedikit orang yang mengorbankan hidupnya demi mempertahankan imannya pada Tuhan. Dan oleh karena itulah mereka telah diangkat menjadi orang kudus
demi kemuliaan nama Allah di dunia. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus pada zaman ini, hendaklah kita juga meneladani cara hidup para kudus ini, mengakui Yesus di hadapan manusia, sehingga kelak kita pun diakui di hadapan Allah Bapa di surga. Maka melalui bacaan suci hari ini, kita dikuatkan dan diteguhkan untuk selalu mengusahakan kedamaian dan kerukunan dalam hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita dari agama yang lain. Berani menyatakan diri sebagai pengikut Kristus dan tidak gentar dalam mewartakan kabar sukacita pada semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dan mempersembahkan kepada Tuhan secara khusus untuk para imam, biarawan, biarawati, para katekis, dan semua para petugas gereja. Kita mohonkan rahmat, kasih, dan kemurahan dari Tuhan untuk selalu membimbing dan menyertai mereka dalam menjalankan tugas perutusan yang telah dipercayakan kepada mereka, agar mereka senantiasa sungguh-sungguh memberi diri dan berkorban untuk melayani Tuhan melalui sesama yang ada di sekitar mereka dalam tugas dan pelayanannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita, keluarga kita yang saat ini sedang menderita sakit, maupun mereka yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup mereka dengan pergulatan penderitaan yang mereka alami saat ini. Kita mohon semoga belas kasihan dari Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka dan boleh berkenan memberikan mereka kekuatan dan juga kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon perdamaian dunia. Semoga negara kita yang tercinta ini senantiasa selalu dibimbing dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam persoalan ataupun pertentangan-pertentangan yang akan menghancurkan kedamaian kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita secara pribadi menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan hati kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih.
sudah bergabung bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.